100 hari saya akan membuat prajurit menjadi hebat dan terlatih. Dalam surat keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor Kep-38-Romawi 3-2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia tanggal 29 Maret. Setidaknya ada 219 perwira tinggi yang dimutasi oleh Panglima TNI ke pos jabatan baru, sekaligus dapat promosi untuk kenaikan pangkat. Nah, di antara para prajurit ini, ada satu nama yang jadi perbincangan media. Dia adalah Deddy Suryadi, Kasdam 4 di Ponorogo, yang menjabat Wadanjen Kopassus pada 2021-2022. Juga pernah jadi ajudan Presiden Joko Widodo di rentang 2017 hingga 2019. Seperti apa sosoknya? Mari bicarakan dalam polemik transformasi kali ini. Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi lahir di Bandung pada 14 September 1973. Dia merupakan jebolan Akademi Militer 1996, juga menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, kecabangan atau sesarcap di bidang infanteri pada tahun yang sama. Sosok satu ini memang prajurit dengan kualifikasi khusus. Selain mengasah kemampuan tempur dalam pelatihan komando, pendidikan lanjutan perwira tingkat 1 atau di Kelapa 1, dan pendidikan lanjutan perwira tingkat 2 atau Selapa 2. Dia juga merupakan lulusan terbaik kursus reguler atau Susrek 48 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat 2010, serta pernah mengikuti Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia atau Sesko TNI pada 2019. Untuk karir, Deddy memulai tugas militernya saat berpangkat Letnan 2 sampai Kapten sebagai Komandan Batalion 22 Grup 2 Sandiuda. Kemudian jadi Komandan Detansemen Markas di Komando Pasukan Khusus, sebelum akhirnya jadi Komandan Distrik Militer 0623 Cilegon antara 2014 hingga 2016. Ketika tugasnya di situ berakhir, Deddy menghabiskan masa kepangkatannya sebagai perwira menengah dari pangkat mayor hingga kolonel, dengan pulang ke satuan awalnya Grup 2 Sandiuda. Namun kali itu sebagai komandan untuk seluruh unit di rentang 2016 sampai 2017. Penugasan inilah yang lantas membawanya ke jenjang berikut. Jadi ajudan Presiden RI di rentang 2017 hingga 2019, dan dia sempat tak punya jabatan struktural saat masa pengawalannya berakhir. Jadi statusnya cuma perwira menengah Detansemen Markas di Markas Besar Angkatan Darat antara 2019 hingga 2020. Deddy lantas baru mulai dapat jabatan lagi di rentang 2020 sampai 2021 sebagai Kepala Staf Resort Militer 061 Surya Kancana. Kemudian dari situ, saat berpangkat Brigadir Jenderal, dia sempat jadi Komandan Resort Militer 074 Waras Trastama pada 2021, lalu jadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus di rentang 2021 hingga 2022. Sebelum akhirnya diangkat jadi Kepala Staf Daerah Militer 4 di Ponorogo antara 2022 sampai 2023, kemudian naik pangkat jadi Mayor Jenderal dan resmi didapuk sebagai Komandan Jenderal di Komando Pasukan Khusus sejak 29 Maret 2023 kemarin. Semua prajurit militer selalu menggunakan beragam lencana di pakaian dinas harian sebagai penanda untuk kualifikasi yang dia kuasai, juga pencapaiannya dalam penugasan. Hal yang sama jelas berlaku untuk Jenderal satu ini. Selain punya bintang Yuda Dharmana Raya dan bintang Kartika Eka Paksina Raya, di dadanya juga menempel Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, 16 tahun, dan 8 tahun, serta sederet lencana loyalitas lain, seperti Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 9 Raksaka Dharma, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Wiranusa, Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Wirasiaga, Satya Lencana Ksatria Yuda, Satya Lencana Widya Sista, serta Satya Lencana Kebaktian Sosial. Lalu bukan cuma lencana loyalitas, Deddy juga mengoleksi sejumlah brevet untuk sejumlah kualifikasinya yang telah teruji, termasuk diantaranya brevet kualifikasi Komando Kopassus, brevet Free Fall, brevet Para Utama, brevet kualifikasi Pandu Udara atau Pathfinder, PIN alumni Sesko TNI, juga PIN Setia Waspada Pas Pampres. Deddy juga menerima sejumlah pengakuan dari instansi militer di beberapa negara lain untuk level kualifikasinya yang tergolong tinggi, termasuk Master Parachutist Badge dari Royal Thai Army atau Kerajaan Thailand,
Master Parachutist Badge dari Angkatan Darat Singapura, serta Military Free Fall Parachutist Badge dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Sayangnya meski dengan pencapaian yang seperti itu, juga dengan level jabatan dan pangkat yang diduduki sekarang, ternyata masih ada satu masalah pada Dedi yang memang sering dilakukan oleh banyak prajurit TNI. Saat kami mengecek jumlah kekayaan sang jenderal di LHKPN untuk berbagai periode jabatan, tidak ada informasi yang bisa ditemukan, yang artinya dia memang tidak pernah melapor atau datanya sudah rusak. Media arus utama juga sepertinya mengalami hal yang sama, makanya mereka tidak pernah bikin berita soal kekayaan jenderal satu ini. Tapi sebenarnya kita masih bisa menaksir dari gaji yang dia terima pada tiap jenjang kepangkatan. Saat Letnan 2, kisarannya adalah 2,3 juta rupiah hingga 3,9 juta rupiah. Kemudian saat berpangkat kapten, perkiraannya adalah 2,9 juta rupiah hingga 4,7 juta rupiah. Untuk jenjang mayor, gaji yang dia terima adalah 3 juta rupiah lebih hingga 4,9 juta rupiah. Lalu untuk pangkat kolonel, gajinya adalah 3,1 juta rupiah hingga 5,2 juta rupiah. Sementara untuk dua pangkat terakhir seperti Brigadir Jenderal, gajinya kisaran 3,2 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah. Mayor Jenderal 3,2 juta rupiah hingga 5,5 juta rupiah. Ini juga masih belum ditambah dengan tunjangan kinerja pada berbagai kelas jabatannya, yang berkisar antara 7,2 juta rupiah hingga 29 juta rupiah lebih, serta belum menghitung beberapa jenis tunjangan lain untuk prajurit, seperti tunjangan suami atau istri TNI yang jumlahnya 10% dari gaji pokok TNI, kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk maksimal 2 anak, tunjangan beras 18 kg per bulan dengan harga Rp8.047 per kilogram, ditambah 10 kg per bulan untuk istri dan 2 orang anak. Lalu masih ada tunjangan struktural yang berkisar antara Rp360.000 hingga Rp5.500.000 per bulan, tunjangan lauk pauk sebesar Rp60.000 per hari, bahkan masih ada tunjangan operasi keamanan yang jumlahnya 150% dari gaji pokok jika bertugas di pulau kecil terluar tanpa penduduk, 100% dari gaji pokok jika bertugas di pulau kecil terluar berpenduduk, 75% dari gaji pokok jika bertugas di perbatasan, juga 50% dari gaji pokok jika bertugas sementara di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar. Lalu bagaimana kabar Dedi Suryadi sekarang? Setelah diangkat jadi Komandan Jenderal Kopassus, ya sampai sekarang belum ada berita terbaru yang layak untuk dibicarakan. Namun sebagai informasi, korps yang bermarkas di Cijantung ini sudah melahirkan banyak tokoh besar yang pernah dipercaya menduduki jabatan eksekutif tingkat nasional, termasuk diantaranya Prabowo Subianto, Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gumelar, hingga Sarwo Edi Wibowo. Jadi bukan tidak mungkin kalau Dedi Suryadi bakal dipercayakan posisi serupa oleh pemerintahan baru di masa depan. Tentu ini masih kemungkinan, tapi kalau memang mau, dia masih harus membuktikan diri selama beberapa tahun. Ya kita lihat saja nanti akan jadi apa Komandan Kopassus ini saat masa tugasnya berakhir.